Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sahabat Halo, PPI yang berada dimanapun. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat ya Pak Jen, Budian? Insya Allah. Oke ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan menemani obrolan santai kita, yaitu di ruang rehat. Ruang edukasi hangat saat istirahat. Oke, baik teman-teman semuanya. Di rehat ini ada disiarkan di channel RSJ ya. IG RSJ, TikToknya RSJ, dan YouTube RSJ. Iya. Jangan lupa ya, di like-nya. Baik, di episode kali ini kita akan membahas tentang hal yang sederhana, hal yang sepele ya. Tapi dari hal yang sederhana dan sepele ini, kita bisa menyelamatkan nyawa, melindungi, terhindar dari semua penyakit. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat PPI, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ade Karnisem, Eskapnes, IPCN di Rumah Sakit Jiwa. Saya Di sebelahnya? Diana Ningsi, Eskopnes. Saya Jenny Rohman dari PCN juga sama. Oke, Kita terima kasih. bertiga dari Komite PPI. Komite PPI ya. Oke, Pak Jan gimana? Sudah bersih tangan? Alhamdulillah sudah bersih. Baik ya, terima kasih ya. Baik, teman-teman semuanya, pembahasan ini tentang kebersihan tangan. Nah, Kenapa Bu Ade ini? iya nih. Tentang kebersihan tangan Iya. ini. Kenapa ya? Kenapa Pak Jan ya? Kenapa harus diperingati gitu kebersihan Dan tangan? kemarin sempat diperingati tanggal Iya. 5 Mei ya. 5 Mei Iya. ya. Hari Hari kebersihan Tangan Iya. sedunia. Itu hal yang memang perlu diperingati juga dan dirasakan banyak positifnya buat kita semuanya karena hal sederhana tapi kalau memang diabaikan bisa menimbulkan bencana atau bahaya. Itu sih Bu yang mendasar ya. Hanya tiap tahun diperingati hari cuci tangan sedunia. Berarti tiap tahun yang diperingati ya Iya, tentang Tiap kebersihan tahun, iya. tangan ya. Betul. Ya, sejujur ya, kebersihan tangan sering kali kita Terabaikan, terlewati iya. ya. Padahal itu hal yang sangat penting. Apalagi kita bekerja di rumah sakit, melayani pasien ya. Itu untuk semuanya untuk melindungi kita dari penyakit, dari paparan dari penyakit, penyakit. dari penularan infeksi. Iya, dan ya, lainnya. juga Ya. menyelamatkan nyawa pasien ya. Gimana sih proses penularannya? Proses penularan Bisa yang dijelaskan ya biar semuanya teman-teman sahabat PPI bisa Oke, tahu. Baik, sahabat Sejiwa Podcast, proses penularan ini menurut penelitian, menurut para ahli, memang 98% itu penyakit atau infeksi ditularkan melalui tangan. Tangan ya. Jadi kenapa di sini tangan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, di mana kebersihan tangan ini merupakan pilar utama dalam upaya pencegahan infeksi. Oke. Makanya kenapa WHO juga sampai menetapkan adanya Hari Kebersihan Tangan Sedunia yang kemarin tanggal 5 Mei ya. Iya. Itu saking pentingnya karena selain dari pencegahan infeksi yang lainnya yang ada di kewaspadaan standar, ini kebersihan tangan ini menjadi pilar atau lapis utama, lapis pertama sebelum yang lainnya dilakukan. Begitu. Berarti kalau ini dari WHO juga sudah menargetkan ya. Iya, betul. Berapa persennya itu kebersihan tangan itu, Bu? Iya, betul. Pak. Jadi kebersihan tangan itu ditetapkan Oleh sekitar WHO berapa? 85%. 85%. Nah, ya. ini Bu Ade yang 85% itu kebanyakan kita tenaga kesehatan itu yang paling banyak itu yang dilakukan audit itu khususnya perawat. Oke. Ya, kenapa perawat? Ya. Karena sehari-hari perawat itu lebih banyak berinteraksi dengan pasien. Makanya komposisi pada saat dilakukan audit itu ya perawat itu lebih banyak. Dia ada di 70% ya. Kemudian tenaga medisnya 10% dan tenaga medisnya 20% dan nakes lainnya 10%. Oh, jadi dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi. Kebanyakan dari perawat Dari karena mereka yang 24 jam ya. Iya, yang 24 melayani jam dan sangat erat sekali interaksinya dengan pasien. Oke, itu ya. Nah, sekarang jenis-jenis kuman, katanya kita kan tadi akan agar terhindar dari penyakit. Penyakit apa saja dan kuman apa saja yang sih bisa menularkan? Konteksnya dengan cuci tangan Bu ya. Artinya dengan faktor penyebab penyakit yang ditimbulkan apabila kita lupa atau abai cuci tangan. Di antaranya jenis penyakit yang memungkinkan terpapar
bisa dari jenis virus, Ya. bisa bakteri, Bakteri. jamur, Jamur. atau spora atau lainnya. Makanya perlu ditekankan pada saat kita cuci tangan harus benar-benar langkahnya benar, terus semua langkah-langkah juga sesuai dengan urutannya. Terus kalaupun dengan alkohol hand rub harus semuanya terlumasi dengan cairan itu, karena kalau ada yang kering berarti itu dia masih belum terpapar cairan. Belum benar Jadi, sekali ya cuci dikhawatirkan tangannya. takutnya beresiko ada Ya. kuman yang belum terbunuh dengan antiseptik itu gitu. Makanya Jadi harus dikaitkan merata dengan ya, merata seluruh Merata ya, area menempel tangan. ya. Nah biasanya itu ya si kuman itu menempelnya di mana saja sih? Kan nggak kelihatan nih kuman tuh ya. Kalau lihat dari literatur yang pernah kita baca, kebanyakan di sela-sela jari, Bu. Makanya diwajibkan untuk perawat yang bertugas di layanan kesehatan, misalkan di kuku, jangan sampai ada yang panjang, harus pendek. Saya sudah bersih. pendek nih. Terus area-area lipatan ya, mungkin jam Oke. tangan atau cincin itu juga sama sebagai media juga, sebagai tempat bersarangnya kuman. Walaupun pada saat cuci tangan itu masih terpakai sama perawat yang bersangkutan. Makanya perlu ditekankan pada saat cuci tangan wajib dilepas cincin, jam tangan sama atau batu ali kalau mau. Pokoknya sudah aksesoris Ya, yang aksesoris melekat di lepas. tangan. Nah itu Bu Ade, Pak Jen, selain di tangan juga kuman itu kan banyak tersebar di area permukaan, ya, di meja, di kursi, pokoknya semua meubiler, termasuk yang paling sering dipegang nih, ya, yang paling sering dipegang itu adalah gagang Gagang pintu, pintu ya. kemudian handle telepon, Ya. ya, dan ini tangan pasti akan menyentuh itu. Betul, betul. Jadi seandainya tangan kita tidak dibersihkan, jangan merasa tangan kita bersih, oh kita yakin terbebas dari kuman, tentu tidak, ya. Enggak. Karena memang tadi kan kuman itu tidak bisa terlihat secara Benar kasat sekali ya. mata. Sekarang kita tuh bersih nih tangan, langsung aja megang. Termasuk nih HP kita juga ya. Iya, Belum tentu si HP itu bersih dari kuman ya. pasti. Ya, Karena kita- ya, tangan juga kan sebetulnya ada kumannya ya. Flora transient itu sebetulnya ada. Ada Cuman ya. kan bisa dikurangi dengan tindakan Hand hygiene, tersebut. kebersihan Jadi, tangan ya. Oke, kemudiannya tadi sedikit. iya. Jadi tentang tugas PPI sendiri di rumah sakit itu apa sih? Ada program-programnya mungkin ya? Iya, ada. Itu Ada. salah satunya ada audit hand hygiene. Audit Nah, hand ini hygiene. khusus ya Oke. karena tema kita hari ini kan tema hand Kebersihan hygiene. tangan ya. Jadi itu tugas komite PPI sehari-hari yang dilakukan oleh IPCN dibantu dengan IPCLN ya. Jadi kita melakukan audit hand hygiene ke semua ruangan, ke semua profesi yang datang memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan tadi komposisinya 70, 20 dan 10%. Dan itu akan dilaporkan. Ada Dan pelaporannya itu- ya. Dan itu menjadi indikator mutu nasional. Kenapa indikator mutu nasional? Jangankan nasional, sekarang untuk internasional pun itu ditekankan untuk selalu digunakan. Makanya kenapa WHO wanti-wanti benar-benar harus dilaksanakan kebersihan tangan. Oke ya. Jadi harus sekali ya melakukan itu, harus menjadikan kebiasaan ya Iya, cuci tangan betul. itu, karena satu kali cuci tangan itu bisa menyelamatkan nyawa pasien. Nyawa. Betul, setuju nggak Pak? Betul. Setuju ya. Oke. Masuk tagar kemarin Bu ya, waktu Iya. hari Hmm. Kebersihan. penyelamatan nyawa. Iya, iya. Sesuai dengan tema kita, Bu Ade. Oh iya, Jangan tema lupa. kita apa tuh? Tema kita tidak akan menyelamatkan nyawa. Nyawa Perawatan yang paling utama dimulai dengan kebersihan tangan. Oke, ya itu betul sekali ya. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya cuci tangan itu terhadap pencegahan penyakit? Oh, besar sekali, Bu Ade. Perlu digambarkan sebesar Oh, gimana Pak Jen tanggapannya? Ayo, Pak Jen. Memang tadi yang baru disampaikan terkait dengan angka kebersihan cuci tangan ya, keberhasilan. Makanya kalau kita kaitkan dengan kita bisa di rumah sakit, kan ada istilah kok pasien terinfeksi, mungkin HAIS istilah yang sekarang, dulu ada istilah nosokomia. Nosokomia. Kan sering, hanya hal sepele gitu kan. Tapi dampaknya bisa membuat high cost meningkat, perawatan rumah sakit betul. harusnya 5 hari, Ya. 10 hari. Kok muncul infeksi ya tadi nosokomia atau HAIS. Makanya dari hal yang sepele yang diabaikan, atau mungkin yang sering kita lihat di ruangan ada phlebitis, ya karena dari selang infus yang terinfeksi, perawat lupa Ya, tidak. bisa juga karena nggak cuci tangan ya, Ya, Pak bisa Jen jadi. tidak melakukan. Salah satu di antaranya itu. Atau kadang penyakit ada pasien yang flu batuk pilek lupa nggak dikasih masker untuk pencegahan. Kita kadang sering berbaur ya,
kan kontak langsung dari droplet ya, dari yang dihirup itu juga mudah terpapar. Makanya belum lagi kita bersalaman dengan klien atau dengan pasien, kita Sentuhan ya. kontak itu langsung Iya. kemungkinan untuk terpapar. Oke, ya. Karena tadi tidak cuci tangan itu. Ya, jadi high cost nantinya High ya. cost ya, high Nah, cost. selain high cost nanti tentu akhirnya kan menjadikan mutu rumah sakitnya turun. Turun, Ya. ya. Kalau mutu rumah sakit turun, otomatis kepercayaan dari masyarakat pun terhadap rumah Menurun. sakit akan Iya, turun betul juga. sekali ya. Ya, jadi dampaknya ini secara global untuk rumah sakit sendiri itu sangat berpengaruh. Gitu. Betul. Ya. Nah, terkadang ya ketika kita sedang keliling ya, monitoring itu tentang kebersihan tangan, ada aja yang suka bilang, saya mah sering cuci tangan, itu tangannya nanti alergi, gatal. Nih, gimana tipsnya untuk menindaki seperti itu? Keluhan-keluhan seperti itu. Oh ya, jadi kalaupun ada semacam petugas kita perawat di ruangan yang tadi notabene kok dia sensitif ya, kadang alergi dengan zat kimia. Ya tadi yang pertama mungkin perlu diidentifikasi dulu si perawat tersebut, atau perlu dikonsultasikan ke bagian medis ya, barangkali apakah yang bersangkutan memang sensitif dengan zat-zat tersebut. Tapi untuk amannya, kalaupun saat bertugas dia juga sensitif, tanpa cuci tangan jangan langsung kontak dengan pasien, karena akan berisiko ke pasien-pasien yang lain. Karena ya tadi karena dia alasannya, aduh takut alergi nih, nggak cuci tangan, takutnya, makanya ke pasien juga mending dia dikonsultasikan dulu, jangan sampai. Tapi sebenarnya Pak Janya, kita sudah menyiapkan nih yang aman iya. gitu di rumah sakit jiwa ini. Sudah tidak ini ya, ini. Iya, karena dari PPI itu sendiri kita kan merekomendasikan kira-kira bahan apa sih yang paling aman, yang paling ramah lingkungan, sehingga ketika sering dipakai pun itu tidak berdampak sangat besar apabila ada teman-teman kita yang alergi. Begitu. Ya. Ya. Nah, cuci tangan itu dilakukan ada berapa cara nih? Ada 2 yang saya tahu ya, memakai hand sanitizer dan sabun air mengalir ya. Ini berapa detik? Kalau yang hand rub Bu, kita butuh waktu 20-30 detik. 30 detik ya. Kalau yang hand wash, air mengalir sabun sampai 60 detik. 1 menit lah yang maksimal. Iya, oke. Nah, dilakukannya sebelum dan sesudah apa nih Pak Jayan? Itu ada, kalau kita di rumah sakit ada istilah pahit moment ya. Yang sudah familiar teman-teman di ruangan. Perlu diingat jangan sampai terbalik-balik kalau urutannya. Yang pertama saya sebutkan sebelum kontak dengan pasien, itu wajib dilakukan cuci tangan. Kemudian yang kedua, sebelum tindakan aseptik, itu juga sama, harus juga. Yang ketiganya setelah terkena cairan tubuh pasien. Kan sering kita juga saat ganti pamper, ganti kateter, atau ganti yang lainnya, kadang kena cairan tubuh, itu wajib cuci tangan. Yang keempatnya, setelah kontak dengan pasien, tanpa sadar karena kita mah nggak ada apa-apa, tapi tetap wajib cuci tangan. Yang terakhir, yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan pasien, kadang kita ikut bareng dengan dokter fisik di ruangan, mendampingi lah ya, tapi tapi kan tetap itu di area lingkungan pasien, wajib juga cuci tangan. Itu yang sering diabaikan PAIM yang 55 Bu biasanya. Yang pertama kadang suka Pak Jen, sebelum kontak tuh kadang jarang suka lupa ya. Sering lupa tuh ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu kan untuk nakes ya. Kalau untuk masyarakat umum sendiri nih, misalnya ada keluarga pasien yang sedang menunggui keluarganya di rumah sakit, seperti apa? Sebaiknya juga sama kalau panik itu, karena si pasien kan nungguin yang lagi sakit, terus dia juga dari rumah mungkin menunggu di ruangan atau di bawah tempat tidur karena suka ikut malam, ya tetap sempat diberikan edukasi juga tentang teknik cuci tangan. Ada edukasi ya, PPI ya. Mungkin edukasi juga, ya. Betul, dan yang jelasnya juga satpasnya harus dipenuhi Bu Ade. Ya, sangat mendukung ya itu ya. Jangan sampai pengunjung datang, keluarga datang ya, diharuskan melakukan kebersihan tangan, tapi ternyata satpasnya tidak disediakan ya. Cairan antiseptiknya tidak ada ya. Kemudian tisu kalau biasanya ada wastafel, tisunya nggak ada itu ya. Iya, gitu ya, harus tersedia ya. Sebelum dan sesudah apa nih, masyarakat umum kan tidak tahu nih cuci tangannya yang harus dilakukan menggunakan air ya. Sebetulnya sama, ketika tangan kita kotor terutama itu harus selalu melakukan kebersihan tangan. Kemudian yang berikutnya untuk kita semua selain nakes tentunya sebelum makan, di mana kita akan menyentuh makanan yang akan masuk ke dalam mulut, ya otomatis kita harus itu cuci tangan. Ya. Setelahnya juga, kemudian setelah kita buang air ya, karena kita menyentuh bagian-bagian di mana itu merupakan void the entry masuknya kuman. Jadi kita harus
melakukan kebersihan tangan. Oke. Kemudian juga kalau misalkan kita habis beraktivitas ya, kita mau melakukan perawatan terhadap bayi, lansia yang mana mereka itu Apalagi bayi sangat rentan ya. merupakan golongan atau kelompok yang rentan. Tentu kita harus bebas ya dari kuman dengan melakukan kebersihan tangan. Oke, jadi penting ya, baik apalagi nakes, masyarakat umum pun Iya. ya. Jadi bukan hanya habis dari kamar mandi aja dicuci tangan itu ya, Iya, habis melakukan aktivitas mau megang bayi dan aktivitas yang iya, sangat kotor itu sebelumnya harus jangan melakukan. lupa. Karena memang Bu Ade begini ya, kadang-kadang kita itu kadang-kadang ada sifat egois, di mana sifat egois itu akan nampak ketika Iya. seseorang nakes itu datang ke ruangan. Ah, Dia hanya melakukan kebersihan tangan setelah dia menyentuh pasien. betul sekali. Tapi sebelumnya dia nggak ingat atau bahkan juga bisa jadi cuek ya, tidak melakukan kebersihan tangan terlebih dahulu sehingga dia datang membawa kuman lalu menyentuh pasien. Iya. Berarti kan dia tanpa sadar dia akan menularkan atau mentransmisikan kuman yang ada di tangannya ke pasien tersebut. Tapi setelah dia memegang pasien, dia tidak akan lupa untuk melakukan kebersihan tangan karena dia takut nih. Nah, berarti itu kan egois ya. Iya, betul. Jadi dia tidak mau tertular dari pasien. Atau tapi juga ada kata-kata suka bisa jijik menularkan. gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ya itu hal yang harus dibudayakan, yang Iya. harus ditanamkan di pikiran kita masing-masing bahwa ingat ya, penyakit itu tidak hanya tidak hanya ditularkan dari pasien ke kita, tapi kita juga bisa menularkan ke pasien. Jadi harus menanamkan Iya. mindset ya, Iya, bahwa betul. kebersihan tangan itu sangat penting. Iya. 1 menit saja luangkan waktu untuk cuci Iya, tangan betul. agar kita terhindar dari penyakit, bisa menjaga keselamatan pasien juga ya. Cuci Tanganmu dalam 6 langkah. 1 menit ya, betul. Sebetulnya nggak sampai 1 menit. Ya, kurang dari 1 menit Iya. kita sudah bebas dari kuman. Bagaimana nih kalau kita praktekkan Boleh. yang Boleh, benar boleh. cuci tangan itu seperti apa? Boleh. Agar semuanya kena nih. Biasanya kan cuci tangan gini weh gitu. Sabu ya. Boleh ya? Boleh Boleh, dipraktekkan ya. boleh. Kita pakai apa nih? Kita pakai Biar akrilik aja. biar Bu Ade. terlihat ya, biar mana yang belum kelihatan, tersentuh dan mana yang kan? tidak tersentuh. Karena kalau pakai akrilik Oke. nanti area yang tidak tergosok atau tidak kena terhadap cairan antiseptik itu akan kelihatan. Silakan Pak Jen. Ayo. Kedua itu. Dua ya. Pajen aja. Oke, pajen aja. Biar mana Mau akrilik? ada. Ti mau ikutan cuci tangan? Berdua bisa ya sama. Yuk. Kita demonstrasi. Demonstrasi menggunakan bagaimana cuci tangan yang benar. Berapa langkah? 6 langkah. langkah. Ya. Tadi momennya sudah disampaikan oleh Pak Jen ya, 5 momen kebersihan tangan. Nah, sekarang langkahnya. Sebelum Oh, ini ikutan juga. ikutan atau saya juga dapat pengen tahu bagaimana. Tadi saya juga merangkap. Baik, ini coba ya. Ya, oke. Mau warna-warni akriliknya. Mau warna-warninya tanpa tahu warni. satu, warna-warni. Biar terlihat ini bukan ini kita pakai biru. ini Iya. yang Hijau itu, yang kuning, yang kuning biar terlihat. biar Oke. kontras. Ya, Ya. biar kontras Ya. dan sama dengan baju kita nih kuning ya. Nih, boleh. Pak Jen yang warna hijau. Saya merah ya. Ya. Nanti kita bareng Bu ya gerakannya. Oke. Ini. Ini terlihat enggak? Nah, ini untuk gerakan yang pertama sudah selesai itu. Tunggu Siapa? sebentar. Oke, silakan Kita mulai. Gerakan yang pertama Empat itu kan, ini Bu. kita akan meratakan Iya. telapak tangan kita Oke. dengan cairan antiseptik. 1, Hitungan 4, 2, 3, 4. Punggung. Yang kedua punggung Punggung tangan. Nah, ini Satu. harus masuk. Sini. 1, 2, 3, 4. Gantian. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang Setelah ketiga ini selajari. ada selajari. Oke. Masuk. 1, 2, 3, 4. Kunci. Kunci jari. 1, 2, 3, 4. Ada ibu jari. 1, 2, 3,
4. Gantian. 1, 2, 3, 4. Yang Oke. terakhir ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selesai. selesai. Oke. Jadi harus Jadi terlumasi. rata. Harus Iya. tersentuh semuanya. Nah, kalau misalnya nih ya, ini kan pakai hand rub ya. Iya. Kalau pakai air mengalir, Mengalir. harus dibilas lagi kan? Iya. Iya. Ya. Sama Bu. Gerakannya sama kan? Sama. gerakan. Seperti tadi diulangi lagi, lalu Lalu keringkan Ringkan menggunakan dengan tisu. tisu. Jangan ke baju, Jangan jangan dicepret-cepret. Oke. Apalagi ke baju Teman. Ke baju teman, Oke ya. Jadi boleh ini dibuka lagi. Cukup ya, boleh lepas ya. Cukup boleh. Masih banyak. Mungkin ada yang mau ditanya. Pas sampahnya mana Bang? Itu aja. Saya nyanyi. Oke. Sini. Bentar. Masih banyak. Nah, jadi untuk kebersihan tangan itu sendiri sebetulnya WHO itu memperingati 2 kali. Oh iya, 2 kali ya. Iya, 2 kali peringatan untuk kebersihan tangan. 1. Yang pertama memang kebersihan tangan itu khusus untuk cuci tangan kering, ya. Jadi menggunakan hand rub yang diperingati tiap tanggal 5 Mei. Nah, sedangkan Satu laginya di 15 Oktober itu hari cuci tangan pakai sabun. kita memperingati lagi Iya, dong nanti peringatan lagi. Oktober. Jadi ada 2 kali itu Oke. peringatan cuci tangannya, cuci tangan kering atau kebersihan tangan dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Air mengalir, begitu. ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau Sudah ada pertanyaan yang ada masuk? pertanyaan? Ada, Bu. Oke. Bu, boleh sharing cerita kalau penyuluhan cuci tangan pada pasien ODGJ. Gimana sih pengalamannya? Apa ada kendala atau cerita yang bisa dibagikan? Gitu. Oke ya. Cerita tentang edukasi ya tentang kebersihan tangan kepada pasien ada pastinya ada cerita. Tapi semua pasien itu kadang-kadang gerakannya nih ya yang kurang rada sulit ya. yang rada sulit Iya. untuk mengajarkan caranya. Nah itu Tapi tentu Bu Ade kita juga kan memilih. Tidak Iya. semua pasien itu Nah. bisa kita edukasi karena kan di rumah sakit ini perawatan pasien ODGJ itu terbagi menjadi 2. Ada pasien dengan gaduh gelisah Iya. dengan intensif, kemudian ada pasien dengan kriteria pemulihan atau persiapan pulang. Nah, pasien-pasien di ruang pemulihan inilah yang kita lakukan edukasi ya, ya, untuk oke. pencegahan dan pengendalian infeksi ya. itu Jadi ini memang harus harus tersampaikan kepada semua, kepada pasien, kepada keluarga ya, kepada pengunjung staf pegawai itu mah Ya, udah jelas ada dan pengunjung dan juga semua ya. pengunjung termasuk praktikan Iya, yang datang ke praktikan, sini iya. semuanya harus tersampaikan program PPI ini. Gitu. Tambahannya Bu Ade, tentang dari pengalaman kita sebagai PCN memberikan edukasi tentang cuci tangan ke pasien rawat inap sih ya. Pengalaman saya yang saya alami di ruang tenang kebanyakan sih oke, pada saat kita sudah jadwalkan untuk memberikan pencase terus sudah menghubungi pihak ruangan juga, pasien sudah dikumpulkan nih, kita kadang langsung menyampaikan tentang pengertian cuci tangan dan praktek juga. Pada saat pelaksanaan praktek kebanyakan pasien-pasien dengan dikitakan ODGJ jalan yang benar-benar dia fokus konsentrasi. Kadang pada saat awal-awal mungkin oke dia masih bisa fokus, tapi udah jarak 15 menit sini udah mulai itu paling pengalaman. Makanya pada saat menyampaikan edukasi tentang cuci tangan harus tetap tenang, pelan gitu. Terus dilakukan mungkin 2-3 kali diulang itu karena orang-orang gangguan ODGJ kadang mudah lupa. Terutama pasien yang udah lansia biasanya. Itu mungkin perlu ditekankan tidak sekali ya untuk melakukan praktek ya. bisa 2-3 kali pelaksanaan pada saat Harus sering kegiatan ya. itu. Biasanya berapa kali sih kita melakukan edukasi itu? Kita sih Bu, di ruangan ada iya, jadwalnya ya. Ada jadwalnya. Sudah di-share ke ruangan. Ada ya setiap minggunya ya. Sudah ada. Jadi kita lihat waktu yang kosong, tidak ada kegiatan rehab, tidak ada visit dokter, jadi fokus ke jadwal dari PPI sendiri. Makanya kalaupun pada saat PPI datang udah ada jadwal kontrak waktu,
terus ada kegiatan yang lain, kadang itu juga nggak akan efektif. Kadang pasien juga teralihkan ya perhatiannya. Makanya usahakan pada saat kita memberikan Penkes, pasien lagi off ya, nggak ada kegiatan yang lain. Jadi kita full memberikan penyuluhan, terus juga praktek juga ya, Oke. demonstrasi langsung atau Demonstrasi, simulasi ya. langsung. Itu Bu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Bagaimana cara meredam penyebaran virus dan bakteri yang lewat udara? Lewat Cara udara. meredam. Meredam. Oke, sebetulnya kita punya pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan transmisi ya. Jadi berdasarkan transmisi kita ada 3 pencegahan pengendalian infeksi ya. Ada transmisi kontak, ada droplet, kemudian ada airborne. Nah, untuk airborne itu sendiri penularannya melalui udara ya. Nah, bagaimana caranya supaya penularan itu tidak terjadi ya? Tentu kita harus ya, penularan melalui udara. Tentunya kita harus menutup bagian pernapasan kita ya, hidung ya terutama, itu kita harus menggunakan masker. Maskernya Ya. apa Bu? Ya. N9. Kalau untuk petugas yang memang dia pada saat itu akan melakukan Mm-mm. tindakan yang cukup lama, apalagi tindakannya aerosol, itu petugas harus menggunakan N95. Pasien mah nggak perlu kan? Pasien enggak Oh, 95, iya. tapi pasien kita anjurkan, ya, kita harus pakaikan masker bedah. Oke. Ya, kenapa? Karena pada saat pasien batuk, ketika dia menggunakan masker bedah, itu tentu akan mengurangi virus ataupun bakteri yang dikeluarkan oleh pasiennya. Kemudian yang kedua, ya kita harus berikan edukasi terhadap pasien, terhadap petugas, terhadap keluarga dan pengunjung juga untuk selalu melakukan etika batuk ya. Karena etika batuk juga sama, itu sangat berpengaruh. Ketika kita batuk atau bersin, itu berjuta-juta bakteri, kuman, virus dan sebagainya itu tersembur di udara. Nyebar ya. Ya, dan penularan melalui udara itu biasanya itu cukup lama tuh si virus di bakteri ya. itu melayang-layang di udara. Makanya kenapa kita harus concern di masker ya. APD maskernya ya. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah. Tambahnya Bu, mungkin. Oh, Tambahnya juga ada tambahan? tadi dengan Oh iya, silakan Pak Jen. penyebaran airborne ya, udara. Tapi teman-teman kita yang dinas di ruang Kaswari perlu diperhatikan juga, mungkin lebih ekstra di sana. Kaswari itu mungkin ada yang belum tahu nih, apa nih Pak? Kaswari itu ruang kesehatan jiwa, tapi ada gangguan fisiknya juga. Oh, ada yang Pasien berserta dengan penyerta jadi fisiknya penyerta ya. fisik yang menyertainya, pasien dengan bronchopneumonia plus TB juga, atau yang lainnya yang menular lewat udara, pokoknya wajib dengan N95. Terus pada saat kontak juga kadang perhatikan rangkaian pada saat menggunakan APD tadi, minimal tadi N95 harus jangan sampai lupa gitu ya, karena membahayakan. Terus perlu diingat juga karakteristik kuman TB ya, yang melayang udara itu bisa bertahan sampai berminggu-minggu di area terbuka gitu ya. Makanya wajib, di pemeriksaan di ruangan PPI, di ruangan Kaswari itu 2 kali, pagi, sore atau siangnya tetap dibersihkan, karena kuman bisa jadi nempel di area-area jendela, di pintu gitu. Makanya wajib lebih sering kan pembersihannya dibanding ruangan lain, karena tadi kuman itu yang bertahan cukup lama di udara. Ya, makanya ya selain APD juga kan tadi kata Pak Jen, kuman itu nempelnya di mana-mana. Iya. Nah, itu. Ada disinfektan. Nah, paling utama. semua. Jangan lupa mencuci tangan. Oke, ada lagi? Ada Bu, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan cuci tangan tanpa orang tua harus cerewet pada anak? Nah, itu Menumbuhkan, ya. membudayakan. Membudayakan. Memang ini sebetulnya bukan hanya problem anak saja, ya, problem orang dewasa, Dewasa juga ya termasuk gitu. kita pegawai atau staf kesehatan itu seringkali budaya untuk melakukan hand hygiene itu masih sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena ya itu, yang pertama, kuman itu kan tidak terlihat di tangan. Jadi apalagi ketika tangan kita bersih, tidak ada nodanya, ya, kita menganggap atau merasa bahwa Bersih ini terus bersih, tangan ya. gitu, nggak apa-apa ya. Dan kadang efeknya itu tidak langsung terasa gitu. Betul, Ya, betul ketika sekali. si kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak langsung kerasa dan tidak ngeh bahwa tanda gejala yang berikutnya dimunculkan atau timbul itu adalah akibat dari paparan kuman yang
melalui tangan tadi, ya karena kita tidak melakukan kebersihan tangan. Oke. Ya, jadi kiatnya ya di rumah itu atau di rumah sakit untuk staf kesehatan itu harus selalu disediakan sarana prasarana cuci Sana tangan. yang cukup. Jadi begitu kita masuk ke dalam ruangan ya harus sudah tersedia tuh ya sarananya. Kalau misalkan wastafel harus dengan tisunya, dengan sabunnya. Kalau misalkan di setiap titik-titik poin perawatan pasien itu harus selalu ada juga untuk hand rub-nya. Jadi masa iya sih kalau misalkan udah ada begitu kita lewat gitu selesai melakukan tindakan yang memang mengharuskan momen untuk cuci tangan, kita tidak melakukan cuci tangan gitu. Termasuk juga stiker, karena kalau di rumah sakit di ruangan yang belum lengkap, Harus stiker untuk dilengkapi, hand ya. hygiene-nya itu ditempel di area-area tertentu yang memang di situ juga tersedia sarana untuk cairan antiseptik dan wastafel air sabun dan air mengalirnya. Itu harus selalu tersedia stiker cuci tangannya. Gitu. Nah, tadi kan kata Bu Dian ya, kuman itu bisa masuk lewat apa tadi? Makan ya, karena bukan hanya dari lubang mulut saja ya. Ada berapa tuh lubang-lubang yang pasti aku kuman itu masuk. Banyak sekali sebetulnya lubangnya, itu mulai dari kedua mata kita, kemudian hidung, mulut ya, kemudian juga vagina, kemudian anus ya. Kemudian satu lagi adalah luka daerah operasi ya. Kalau misalnya kita ada luka, nah itu pun akan menjadi port d'entrée atau pintu masuknya kuman gitu. Jadi dalam hal ini ya kita harus tahu ya transmisi penularan kumannya itu sendiri seperti apa gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Masih ada. Oh, masih. Wah, hebat ya, ini banyak pertanyaan nih. Menarik. Kalau kayak di tempat makan, cuci tangannya itu ada yang pakai sabun cuci piring, sunlight ada juga ya. yang ditambahin pakai air sabun cuci piringnya. Nah, itu tuh sebenarnya efektif nggak sih untuk membunuh kuman atau membersihkan tangan? Sebetulnya yang paling efektif itu cairan antiseptik dengan berbasis alkohol seperti ini ya. Itu karena sudah ada penelitiannya yang bisa membunuh kuman itu ya cairan antiseptik dengan bahan alkohol 70%. Nah, adapun sabun juga ya makan sabun antiseptik. Tapi seandainya nih kita ternyata pada suatu saat kita makan di restoran, ternyata yang tersedia hanya sunlight. Jangan nyebut. Jadi pencuci pencuci piring. Ya nggak apa-apa, kita gunakan itu saja daripada kita sama sekali tidak melakukan cuci tangan. Gitu. Tapi sebaiknya mah bawa aja, kan ada yang kecil ya. Bisa disakuin gitu. Kalau misalkan pakai sendok atau garpu ya, tapi kalau udah pakai tangan kan tentu harus menggunakan air mengalir. Iya, betul. Ya. Masih ada? Satu lagi, ya. Kalau keseringan cuci tangan, bakteri baiknya nggak ikut mati. Padahal kan bakteri baik itu sangat penting untuk tubuh. Bakteri baik. Ya, bakteri baik. Sebetulnya bakteri baik itu hanya ada di area-area tertentu ya, budaya. Terus yang tadi saya bilang, justru di tangan itu ada yang namanya flora transien. Nah, flora transien itu pasti ada di semua tangan, ya. Dan itu tidak bisa hilang sama sekali, tapi dikurangi gitu, ya. Kalau bakteri-bakteri baik itu ada hanya di beberapa area tertentu saja gitu, bukan di tangan. Ya, misalkan di mana, Bude? Ada di banyak nih di vagina kita misalkan ya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, tidak akan menyebabkan sesuatu yang akan merugikan kesehatan kita. Justru ini akan menambah atau meningkatkan kesehatan kita dengan adanya pencegahan dan penularan infeksi tersebut. Gitu. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, gitu ya. Ada satu lagi dari Sobat Sejiwa. Semangat tim PPI RSJ. Semangat. Kita punya slogan loh, apa ya? Dengan PPI semua sehat. Gitu. Oke. Dengan PPI semua sehat.
powerful sekali nih Pokoknya bincang-bincang kalau kita ya. ini Bu Ade, kita baru membicarakan tentang satu saja Satu kegiatan. hand hygiene, Heeh. ya. Padahal PPI itu sangat banyak sekali hand ya. hygiene bagian dari kewaspadaan standar. Ya. Kewaspadaan standar yang ada 11 itu adalah bagian dari program PPI, Jadi ya. sebetulnya sangat banyak. Tapi karena berhubung ini kita memperingati Hari hari kebersihan tangan. jadi kita hanya mengupas tuntas tentang kebersihan tangan Kebersihan saja, ya. gitu. Karena kebersihan tangan sangat penting sekali, padahal yang sepele, tapi itu membuat kita ya terhindar dari penyebaran penyakit, juga menjaga keselamatan pasien ya. Betul. Dan satu lagi Bu Ade, yang sangat disayangkan ya pada saat era pandemi itu kesadaran masyarakat semuanya, tidak hanya nakes, termasuk masyarakat juga itu sangat tinggi untuk selalu melakukan kebersihan tangan. Ya. Sampai si hand rub itu, hand sanitizer itu dibawa-bawa dijadikan gantungan. Nah, tas lah ya. kunci, ya. Itu karena saking tingginya kesadaran masyarakat. Tapi sayangnya ketika COVID ini mulai melandai, bukan berarti hilang ya, mulai melandai, nah kesadaran masyarakat itu Menurun. melandai juga. Akhirnya itu Benar, sangat benar. disayangkan. Padahal sebetulnya kan tidak hilang ya, Iya. COVID itu masih ada teman-teman, dan tidak hanya COVID yang ditularkan melalui droplet Iya, atau betul. penularannya melalui sentuhan tangan, itu masih banyak. Ayo kita semangat ya untuk Iya. meningkatkan budaya cuci tangan kita. Iya. Ya. Jadi kesehatan itu bukan milik orang PPI, bukan kita saja yang harus Betul. meworo-woro, tapi semuanya juga harus terlibat di dalam. Iya, harus. Semuanya harus menjadi motor penggerak karena Benar-benar kesehatan harus itu semuanya kan, harus saling mendukung iya, ya. harus mendukung, begitu. Oke nih, sebelum ditutup, waktu sudah habis nih. Belum, masih banyak. Masih banyak. Masih Mau banyak. berapa jam nih? Kayaknya masih 2 jam lagi. Oh, 2 jam lagi. Oh, mau ditambah Pak Jen? Jadi tadi ya, kalau misalkan kita berbicara tentang kebersihan tangan, perlu diingat bahwa kebersihan tangan itu tidak semata-mata kita melakukan cuci tangan atau membersihkan dengan cairan antiseptik, tidak. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi tangan kita, kuku kita terutama ya, harus dipotong pendek karena ini akan menjadi reservoir untuk tumbuhnya kuman bakteri di dalam kuku kita. Kuku harus. Kemudian juga aksesoris. Nah, jangan lupa itu dia ya. aksesoris bukannya tidak boleh dipakai. Boleh, silahkan. Hanya karena keseringannya aksesoris itu kan akan apa namanya? Terhinggapi gitu sulit ya. gitu ketika harus melakukan hand hygiene, ini buka pasang. Jadi sebaiknya untuk nakes yang langsung melakukan pelayanan ke pasien itu memang sebaiknya tidak menggunakan aksesoris. Ya, pesan langsung dari kita ya, Iya, tolong jam tangan. para nakes teman-teman semuanya dalam bekerja, perhiasannya lepaskan dulu aja ya. Termasuk cincin kawin gitu. Ditunda aja ya dulu. Ditunda Nanti pas aja. pulang boleh dipakai lagi. Boleh, kalau pulang Gitu. dipakai. Itu kata Budian yang pakai warna tuh boleh nggak? Oh, cat buku. Tidak boleh. Kutek juga tidak boleh. Karena apa? Karena di dalam kutek itu sendiri itu tentu ada pori-pori yang bisa menjadi void the entry. Apalagi kalau kuteknya ada yang terkelupas gitu ya. Nah, termasuk juga saya ingat jadi penggunaan handscoon atau sarung tangan. Jadi kadang-kadang kadang-kadang ada yang merasa setelah menggunakan handscoon atau sarung tangan merasa aman gitu. Jadi dia bebas tidak melakukan hand hygiene, bebas melakukan tindakan apapun, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa melepas sarung tangan. Iya, Akhirnya ketika selesai semua kegiatan baru dilepasnya, itu sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena handscoon itu tidak menggantikan kebersihan tangan. Walaupun itu alat pelindung diri ya. Iya, walaupun alat pelindung diri. Dan ketika kita akan menggunakan handscoon juga, itu harus tetap melakukan kebersihan tangan. Jadi jangan kan saya sudah memakai handscoon, ngapain merasa aman gitu ya, harus cuci tangan dulu gitu. Padahal itu handscoon udah megang kemana-mana nih. Jadi sebelum menggunakan handscoon harus melakukan kebersihan tangan. Karena handscoon itu sendiri itu tidak 100% rapat, masih ada bioforinya yang memungkinkan kuman itu masih tetap masuk. Ya, jadi tetap kita nanti akan menjadi andil ya penyebab transmisi penularan kalau seandainya ini tidak dilakukan dengan baik, Budi. Seperti itu. Nah, Pak Jan mungkin akan ada tambahan tentang
komen tadi Bu ya, cuci tangan tadi. Mm-mm. Kadang kalau saya membayangkan tentang naluri orang kan ya, atau siap ya mungkin perawat atau siapa aja, apabila kita abai cuci tangan, kadang naluri orang kan kadang refleks setelah kita otak-otak dengan infeksius atau pasien gitu kan, kita nggak lupa cuci tangan, kadang lupa megang hidung, megang, kadang refleks nggak garuk-garuk. Oh iya Nah iya. itu juga kadang tanpa disadari, itu kadang naluri Hmm. orang begitu. Kadang sering nyeduh tuh hidung, telinga gitu kan. Atil, Kadang itu nyobain atil. gitu kan. Padahal kita belum sempat cuci tangan tadi, makanya itu perlu diperhatikan. Makanya dari sekarang jadikanlah kultur budaya untuk kita semua membiasakan untuk cuci tangan. Nah, itu menjadi kultur budayanya. Untuk lebih konsistennya nih, mereka membiasakan cuci tangan. Tipsnya apa kira-kira dari Pak Jan? Tipsnya ya tadi diawali dengan diri sendiri, punya niat tekad yang kuat untuk membiasakan cuci tangan, nanti baru diterapkan ke ya mungkin keluarga kita di rumah atau tempat keluarga kita di rumah sakit, teman-teman sejawat gitu ya, yang sama-sama bekerja di rumah sakit juga perlu ya tadi saling mengingatkan, motivasi, itu yang penting. Harus memiliki kesadaran ya. Kesadaran yang paling penting dari diri sendiri. Karena kan kita juga dari rumah sakit dibawa ke rumah ya, Jadi, belum melakukan iya. kebersihan tangan. Kita harus menyayangi diri sendiri. betul Pak Ade. Oke. Jadi bekerja itu membawa berkah, Iya. bukan Membawa penyakit. Iya betul betul. Mau menambahin pantun barangkali. Nah, itu juga salah satu cara Bu Ade. Jadi kalau tadi Pak Jan itu tips untuk diri sendiri bagaimana membangun supaya hand hygiene itu dibudayakan. Nah kalau tips dari Komite PPI itu sendiri ya kita ya tadi yang pertama kita harus usahakan supaya pasien terpenuhi. Kemudian juga kita kan ada usaha untuk menempel stiker hand hygiene Biar selalu diingat ya. biar selalu diingat. Kemudian juga ada informasi edukasi melalui audio lain yang disiarkan setiap hari pagi dan sore hari. Itu suara siapa? Ya, suara Ibu. Oh, suara saya. Nah, itu Selalu memperingatkan nih tip cuci tangan. dari Komite PPI ya supaya kebersihan tangan itu jangan sampai terlewatkan. Lakukan sesering mungkin. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kapan sih kita harus melakukan cuci tangan dengan air mengalir ya? Kalau misalkan kan tadi kalau tangan kita bersih cukup dengan hand rub. Nah, sekarang teman-teman kalau kita merasa sudah beberapa kali melakukan hand hygiene dengan hand rub atau hand sanitizer dan udah kerasa tangan kita udah lengket, udah mulai nggak enak nih. Iya, boleh yang berikutnya itu melakukan cuci dengan tangan air dengan mengalir. air mengalir dan sabun. Iya, gitu. betul sekali ya. Iya. Makanya ya begitulah cuci tangan itu ya. Kayak yang sepele Kayak yang tapi sepele, sebetulnya tapi kalau untuk dibahas itu banyak sekali banyak pembahasan ya. yang ada di dalamnya. Manfaatnya ya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kegunaannya untuk baik untuk diri kita sendiri ataupun pasien yang kita rawat. Juga termasuk keluarga dong ya. Iya, betul. Ya. Ada lagi mungkin ada yang mau bertanya? Sudah Nah, tidak ada. baik, pembicaraan kita sangat luar biasa, sangat powerful, sangat bermanfaat. Manfaat nggak ya? Manfaat banget buat kita, buat pasien dan buat buat semuanya ya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat umum? Pesannya yang saya dulu nanti Iya, boleh. menambahkan. Iya. Ya tadi di awal, jadikanlah budaya kultur membiasakan cuci tangan dari kita sendiri, diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Oke, bagus sekali. Budi mau menambahkan? Ya sama sebetulnya ya. Jadi kebersihan tangan itu hal sepele tapi dampaknya sangat luar biasa sekali. Maka dari itu jangan lupa lakukan terus. Ingat kesehatan kita, kesehatan anak-anak kita, suami, istri kita, semua yang ada di lingkungan kita. Itu berawal dari kebersihan tangan. Oke, teman-teman semuanya ya. Untuk teman-teman nakes semuanya yang ada dimanapun berada, mari kita budayakan cuci tangan karena cuci tangan sangat bersih, sangat penting sekali ya untuk terhindar dari penyakit, untuk menyayangi diri sendiri, untuk keselamatan pasien. Bukan hanya untuk setiap akreditasi kita rajin cuci tangan. Oke, semangat ya. Kita mulai budayakan cuci tangan. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan di-like ya, di-follow akunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.